Kembali ke 1 jam lebih dekat. Pak Andoko, Pak Munim, kalau tadi Pak Andoko bilang sedikit sekali, bahkan sampai zaman Pak Munim itu praktis yang mahasiswa yang masuk dalam kedokteran forensik sangat sedikit. Ini penontonnya sekarang kebanyakan dari kedokteran forensik UI ya. Luar biasa nih kayaknya. Bahkan dari luar juga, kriminologi juga UI. Artinya bahwa dinilai apa ya, menjadi sebuah jalan menuju masa depan yang hebat. Pada zaman Pak Handoko, apakah kalau berurusan dengan mencari barang bukti, menegakkan keadilan lewat barang bukti berupa mayat begitu, ada bayarannya? Menurut KUHAP itu harus ditanggung oleh negara. Ditanggung oleh negara? Ya, jadi karena kita sudah dibayar sebagai PNS, kita tidak boleh minta lagi. Oh, bayarannya sebagai PNS? Iya. Tidak ada ceperan di luar gaji PNS itu ya? Tapi zamannya Pak Munim enak nih kayaknya, bisa nge-charge. Itu Saya cuma minta haknya, oleh karena di undang di KUHAP diatur. Saya cuma minta haknya kalimatnya aja. bagaimana kalimatnya, coba kalimatnya? Setiap saksi atau saksi ahli yang telah datang, ada kan ya, berhak mendapat penggantian biaya. Saya minta haknya aja, bukan dapat ya, berhak. Kalau penggantian biayanya hanya ongkos taksi 150.000 untuk bolak-balik gimana? Untuk ahli masa ongkos taksi. saya teringat ya, ada seorang pelukis melukis 2 jam. Dia minta 25.000 pound untuk 2 jam, bukan untuk 2 jam. For the knowledge of a lifetime. Jadi kepandaiannya itu Karena itu baru dia harganya. bisa. For the knowledge of a lifetime, dari Dr. Handoko ilmunya diberikan kepada Pak Munim. Menjadi suhu dari Pak Munim. Sekarang Pak Munim punya anak buah nggak? Ada, Yang di sini langsung? tunggu. Dokter Jaya ada nggak? Ahli forensik. Ahli forensik? Nggak pernah dengar namanya? Ya, Oh, ada ala Masa DNA. sih? Bolak-balik yang namanya Munim Idris lagi. TV. Ah, ini dia datang orangnya. Ini dia. Senang bertemu Anda. Ini kalau cerita silat ya, ini kakek guru, ini guru, itu cucu murid itu. Nah, jadi Pak Jaya Anda disebut sebagai murid oleh beliau. Tapi tampaknya tidak cuma sekedar murid, bisa menjadi teman. Sebenarnya gini ya, waktu saya sendiri jadi mahasiswa, itu kan kita termotivasi untuk masuk satu bidang spesialis itu karena kita punya patron, punya orang yang jadi panutannya Dokter Munim ini. Lah gitu kira-kira. Salah satu orang yang kalau menurut saya kalau memberikan kuliah itu menarik karena kenapa? Berbeda mungkin dengan yang lain. Kalau ngajar itu teoritis yang bisa kita baca, tapi kalau Dokter Munim itu dia cerita, dia menerangkan sesuatu yang memang dia alami dan dia periksa sendiri gitu. Jadi itu adalah pengalaman dan itu buat saya itu hebat sekali begitu. Misalnya contoh aja kita lihat TV, hampir semua kasus-kasus yang itu mungkin lebih dari 50% kasus forensik. Dan itu menarik kalau menurut saya karena dengan lihat bahwa bagaimana dokter forensik itu melakukan deduksi, melakukan analisis, itu kelihatan sekali dokter forensik lebih pintar daripada dokter lain. Saya dengar juga cara mengajar beliau berbeda karena di ruang kuliah mungkin bisa dikasih tidak hanya mayat sebagai mayat dan kemudian contoh-contoh, tapi juga ada gambar-gambar yang aneh bin ajaib gitu katanya. Gini, kalau dokter Munim itu ngajarnya nggak cuma di ruang kuliah. Kadang-kadang di kamar otopsi dia ngajar, kadang-kadang kalau lagi malam juga, apalagi kalau sekarang nih jaga di malam, malam-malam pun dia akan dipanggil dan dia ngajarin begitu. Jadi Ada gambar telanjang katanya juga. oh kalau yang itu memang itu salah satu. Itu emang itu tuh maksudnya apa itu emang? Kalau enggak, dokter forensik itu memang prinsipnya adalah buka-bukaan. Nggak mungkin kita bisa periksa itu tanpa kita buka semua termasuk barangkali kasus-kasus barangkali saya mesti agak koreksi. Yang namanya forensik itu bukan mayat aja. Artis-artis yang cantik-cantik pun pasiennya kita. Berapa tim Anda satu angkatan? Maksudnya yang diajarin oleh beliau? Kalau satu angkatan lifting saya hanya ada 4 ya, dokter 4 orang Guntur dari Medan, kemudian saya, dokter Yuli, sama dokter Slamet. Itu cuma 4 satu angkatan. Apa ini? Ini untuk siapa? Untuk saya? Untuk Pak Munim? Pak Munim aja deh, coba buka aja deh, saya bantu pegang. Apa ini untuk Pak Munim? Bubur. Bubur? Apa hubungannya dengan bubur ini? Jadi waktu itu pagi sama
nggak ada makan pesankan bubur. Bubur dalam foam itu ya, styrofoam tempatnya. Styrofoam gitu ya. Kemudian saya makan, terus diare. Sampai saya harus Gara-gara ini? dirawat gara-gara bubur. Jadi trauma sedikit tuh lihat bubur. Pak Jaya masih ingat ceritanya. Gimana? Coba lengkapi gimana ceritanya tuh? Habis makan itu bukan cuman diare hebat-hebatnya, sampai beliau itu nyaris tergeletak di bawah dengan penuh kotoran di bawah. Wah, Iya, tetapi ada jadi satu. beliau bergelimang kotoran gitu di bawah? Ya itu untung aja ada satu murid yang sangat dekat sama beliau. Beliau ini sudah almarhum, seorang murid ya. Tapi itu murid yang hebat sekali, Dr. Aidarus dari Aceh. Dan beliau itu yang nemukan Dr. Munim dan kemudian dia bawa Jadi Dr. berapa Munim. lama tergeletak itu sampai dikatakan menemukan itu? Saya rasa mungkin beberapa jam kali. Terus cara ngobatinnya gimana? Ya akhirnya karena yang Dr. Aidarus yang menemukan, Dr. Munim diambil, digotong, dan Dr. Munim kecil orangnya, dia gotong, dimandiin, dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan itu tertolong. Kalau misalnya barangkali nggak ada Dr. Aidarus itu mungkin tidak ada yang menemukan, mungkin ya Lewat jangan-jangan. Lewat. Untung. Jadi sampai sekarang masih eksis gitu ya di televisi. Pak Munim, saya ingin membandingkan zaman baheula ada Dr. Handoko yang namanya mohon maaf, tidak banyak dikenal publik. Yang dikenal publik baru Anda. Pak Jaya namanya juga samar-samar terdengar. Ada masalah apakah dengan yang sekarang sehingga kemudian rasanya kok tidak banyak yang bisa menggantikan seorang Munim Idris? Ada masalah apa dengan dokter-dokter baru di bidang forensik? Nah seperti tadi saya katakan, pekerjaan itu kita pilih, jangan kita terima. Dipilih, jangan diterima. Ya, Maksudnya maksudnya gimana? ada sebagian yang masuk ke forensik agar jangan ke daerah. Jadi nggak 100%, nggak fokus. Jadi hanya sambilalu aja. Nah, kemudian Maksudnya kalau sambil lalu dipanggil bagaimana sih? Karena hanya rutinitas saja. oh, Nah, dipanggil ke TKP nggak datang, nggak mau, karena lagi praktek, begitu. Kalau saya udah ke TKP oke. tuh Ah, coba begitu. jangan-jangan dokter Jaya kalau dipanggil sibuk praktek. Kalau dokter forensik itu prakteknya gimana? Ya, waktu itu ya praktek umum, Oh, praktek ada umum. praktek spesialis. Siapa yang datang nanti? Ini rahasiakan. Anda punya pesan nggak kepada publik begitu ya? Tetapi pesannya sebetulnya kepada Pak Jaya dan teman-teman yang masih relatif belum bisa menyamai Anda kalau muncul di televisi atau di media. Ini masalah strategi aja. Strategi itu dengerin tuh, yang forensik tuh. Strategi gimana maksudnya? Jadi waktu dulu itu saya lihat pemberitaan di media sering salah. Kemudian kalau nulis ralatnya kecil, sedikit aja. Itu begitu kan tekniknya kan. Nah, kemudian saya mengadakan kontak dengan Pak Harmoko waktu masih ketua PWI, Jafar Assegaf juga. Kita bikin kerjasama akhirnya antara UI dan PWI. Di situ kita latih agar insan pers itu dalam pemberitaan lebih bisa bertanggung jawabkan. Nah, atas jasa dia, jadi nama saya Dia bisa itu terangkat. siapa? Pak Media Armoko massa. itu. Media massa. Ya, Jadi dokter Jaya dan teman-teman tuh harus menggunakan media massa juga seperti itu. mesti. Gitu. Jangan-jangan karena dokter yang baru seperti Pak Jaya ini karena mudah diintervensi sehingga kemudian susah untuk bergerak. Karena Pak Munim suaranya paling lantang gitu. Mungkin nggak seperti itu? Nah di sini bedanya dengan departemen lain. Kalau departemen lain, apa kata guru besar semua Ngikut. kebulatan tekad gitu ya. Di forensik tidak ada. Seperti dokter Jaya misalkan mau bicara apa silahkan. Tidak ada intervensi dari seniornya. Kecuali kalau yang junior minta pendapat baru kita masuk. Oleh karena tanggung jawab pribadi. Jadi Pak Handoko tidak pernah, Munim jangan seperti itu, begini gitu. Nggak pernah juga. Pak Jaya juga nggak pernah diprotes sama dia. Jadi masing-masing independen untuk itu. Luar biasa. Itu dia Pak Munim dan semua aktivitasnya. Kami akan kembali sesaat lagi, 1 jam lebih dekat.